teman-teman semua, gimana kabarnya di masa pandemi ini? Pastinya sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Inovasi Organisasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, ingin bertukar wawasan nih dengan kalian semua. Jadi daripada kalian bingung mau ngapain, yuk simak ulasan berikut ini. Kalian tahu nggak sih, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program kolaborasi sosial berskala besar atau disebut juga dengan KSBB. Jadi, program ini ditujukan bagi kalian yang ingin membantu sesama di masa pandemi dalam bidang pangan, UMKM, pendidikan, dan penataan pemukiman. Caranya hanya dengan menentukan lokasi penyaluran dan paket bantuan, serta mengisi formulir komitmen kolaborasi di situs corona.jakarta.go.id. Penjelasan kali ini mengulik konsep aktor-kreator dalam budaya organisasi di tahapan co-initiating menurut Otto Scharmer tahun 2009. Dalam proses co-initiating program KSBB di Jakarta, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Namun, pembahasan kali ini akan difokuskan ke peran kreator dalam budaya untuk menciptakan inovasi terkait pelaksanaan KSBB dalam bidang pangan, UMKM, penataan pemukiman, dan pendidikan. Berdasarkan Pergub nomor 24 tahun 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk JDCN untuk mengkoordinasikan kolaborasi pemerintah dengan aktor lainnya. JDCN ini berperan dalam menginisiasi sekaligus pembuatan platform KSBB agar dapat dilihat bagi calon kolaborator. Selain itu, terdapat analisis dimensi dari budaya organisasi antara lain dari dimensi resources dan dimensi goals yang mendukung pembentukan inovasi KSBB. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai co-initiating dalam pelaksanaan KSBB, yuk kita bahas dulu apa aja tahapan dalam proses U-Theory. Nah, proses U-Theory ini menurut Otto Scharmer terdapat 5 langkah atau tahapan yang diawali dengan co-initiating, selanjutnya co-sensing, selanjutnya pre-sensing, co-creating, dan co-evolving. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tahapan co-initiating. Apa sih co-initiating itu? Co-initiating merupakan tahapan awal untuk menetapkan niatan atau tujuan bersama dalam melakukan transformasi. Caranya gimana? Dengan melakukan listening deeply to the system atau memahami sistem secara mendalam termasuk para stakeholder yang ada di ekosistem. Untuk masuk ke dalam tahapan pertama, kita melakukan pergeseran cara mendengar dan melihat. Dari proses downloading bergeser menuju suspending. Nah, maka dari itu tahapan ini pada intinya adalah pembentukan satu kelompok inti untuk menyatukan tujuan bersama. Nah, cara menyatukan niat ini dilakukan dengan cara saling mendengarkan pendapat setiap anggota secara mendalam dan menyeluruh untuk menyimpulkan satu tujuan, sehingga adanya proses mendalami asumsi dan judgement kita tentang apa yang terjadi di sekeliling kita mengenai tantangan atau masalah yang kita hadapi. Nah, cara untuk mendalami asumsi kita adalah dengan mengenalkan apa yang terjadi menurut para aktor yang ada di suatu sistem, dengan membuka diri terhadap kemungkinan baru, mengamati, serta mendengar dari kacamata dan perasaan para pelaku yang ada di suatu sistem. Maka secara tidak langsung dapat menghilangkan kebiasaan langsung menilai, menyimpulkan, dan bahkan menghakimi apa aja sih yang terjadi. Nah, berkaitan dengan konsep co-initiating, terdapat juga konsep A-to-F models yang digagas oleh Debes dan Kotler pada tahun 2011. Konsep ini diperkenalkan melalui bukunya yang berjudul Winning at Innovation. Debes dan Kotler percaya bahwa tahapan-tahapan dalam proses inovasi merupakan hasil interaksi sekumpulan fungsi atau peran yang dilakukan oleh aktor tertentu. Aktor apa aja sih yang terlibat? Ternyata aktor dalam A-to-F model dipetakan sesuai huruf A hingga F, yaitu activator, browsers, creators, developers, executors, and facilitators. Nah, pasti teman-teman semua mudah dalam menghafalnya. Namun kali ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai konsep creators. Konsep ini mengulik aktor yang bertanggung jawab untuk memunculkan ide-ide sepanjang proses inovasi. Selain itu, creators juga berfungsi untuk mengetahui konsep, kemungkinan baru, mencari solusi baru yang akan dibutuhkan dalam setiap proses inovasi, dan menggunakannya menjadi sebuah inovasi. Nah, selanjutnya, aktor yang berperan dalam KSBB ini apa sih? Yaitu JDCN. JDCN adalah Jakarta Development Collaboration Network. JDCN ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 24 tahun 2020. Awal mula tujuan pembentukan JDCN ada 4, antara yaitu yang pertama terlaksana pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara
kolaborasi dan ko-kreasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga internasional, dunia usaha, dan masyarakat. Yang kedua, terselesaikan permasalahan terkait pembangunan yang berdampak luas di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, meningkatnya kualitas dan kapasitas dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Serta yang terakhir adalah meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebagai kreator, JDSN ini berperan penting banget nih dalam menggagas program KSBB, namanya juga collaboration. Nah, dan membantu menjalankan program sehingga selaras dengan tujuan pendirian JDSN itu sendiri, yaitu kolaborasi dan ko-kreasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan aktor lainnya dalam mendukung pembangunan di DKI Jakarta. Dengan demikian, KSBB juga memberi kesempatan bagi aktor non-pemerintah seperti masyarakat seperti kita atau seperti kalian untuk turut berkontribusi sebagai kolaborator terhadap masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, pembahasan ke-6, konsep inovasi dan budaya. Selanjutnya, yuk kita bahas budaya organisasi yang mendukung inovasi KSBB. Sebelumnya, tahukah kalian pengertian dari budaya organisasi? Budaya memiliki pengertian sebagai suatu abstraksi yang oleh para antropologi diartikan dengan merujuk kepada adat istiadat dan ritual yang berkembang di suatu masyarakat sepanjang sejarah. Dalam beberapa dekade, beberapa peneliti dan manajer organisasi mengartikan budaya sebagai iklim dan praktik yang dikembangkan oleh suatu organisasi dalam menangani individu di organisasi atau nilai-nilai serta kepercayaan yang dianut oleh organisasi. Secara formal, budaya organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh suatu organisasi ketika organisasi tersebut memecahkan sebuah masalah, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Tentunya, budaya organisasi tersebut harus dapat bekerja dengan baik dan dianggap valid oleh seluruh anggota organisasi. Untuk selanjutnya, terdapat 3 tingkat budaya organisasi, yaitu artefak, keyakinan, dan nilai yang dianut, serta asumsi dasar. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Artefak memiliki pengertian sebagai budaya organisasi yang terlihat, struktur, serta proses, dan sulit diuraikan seperti tujuan analisis budaya, elemen struktural, bagian organisasi, dan lainnya. Kedua, keyakinan dan nilai yang dianut, yang memiliki pengertian sebagai strategi, tujuan, dan filosofi. Selanjutnya, asumsi dasar, yang memiliki pengertian sebagai keyakinan yang diterima begitu saja, persepsi, pikiran, sumber utama, nilai, serta tindakan, dan hal lainnya. Nah, apakah kalian udah ngerti nih konsep dari budaya organisasi yang udah dijelasin sebelumnya? Kalau udah, sekarang kita juga perlu tahu nih, agar organisasi dapat tetap berkembang di tengah perubahan yang terjadi, maka diperlukan pengembangan inovasi. Nah, menurut Washina pada tahun 2014, organisasi yang ingin berinovasi harus melakukan transformasi budaya organisasinya agar tetap bersifat pro-inovatif. Dalam hal ini, Maher pada tahun 2014 mengidentifikasi 7 dimensi ciri organisasi yang inovatif. Tentunya, kita akan membahas secara singkat mengenai 7 dimensi ciri organisasi yang inovatif ini sebelum masuk ke fokus utama kita. Nah, yuk kita bahas. Dimensi yang pertama adalah risk-taking. Pada dimensi ini, pegawai harus memiliki perasaan untuk dapat mencoba ide-ide baru tanpa takut ide tersebut keliru atau salah. Hal ini tentunya menjadikan para pemimpin organisasi inovatif harus lebih tertarik untuk belajar dengan kesalahan daripada menghukum pegawai karena ide mereka yang salah atau keliru itu. Dimensi kedua adalah resources. Dimensi ini menekankan kepada pengguna sumber daya yang pastinya diperlukan untuk mendukung proses inovasi dalam organisasi, mulai dari authority to act, platform, hingga funding. Dimensi ketiga yaitu knowledge. Pada dimensi ini, organisasi dituntut untuk menggunakan pengetahuan baik yang bersumber dari dalam maupun luar organisasinya.
dimensi keempat, yaitu goals, di mana organisasi pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai di berbagai bidang, sehingga diperlukan adanya pembentukan tim yang termotivasi untuk menemukan cara dalam menerapkan visi atau tujuan tersebut. Dimensi kelima, yaitu rewards. Pada dimensi ini, motivasi pegawai dalam suatu organisasi dapat ditingkatkan. Peningkatannya dapat dilakukan melalui adanya sistem insentif atau reward. Dimensi keenam adalah tools. Dimensi ini berfokus pada penggunaan alat praktis yang akan membantu dalam menghasilkan suatu inovasi. Dengan demikian, pemimpin harus dapat mempertimbangkan cara untuk membangun potensi-potensi yang ada pada organisasi. Dimensi ketujuh atau dimensi yang terakhir adalah relationship. Dimensi ini mengacu pada model interaksi dalam organisasi seperti membangun lingkungan yang kolaboratif, menerima cara berpikir serta sudut pandang yang berbeda, dan keberagaman dalam organisasi yang baik bagi pertumbuhan inovasi. Nah, itu penjelasan mengenai 7 dimensi ciri budaya organisasi yang inovatif. Kalau menurut teman-teman semuanya, dimensi apa aja nih yang berperan dalam ciri organisasi inovatif? Atau justru semua sama pentingnya? Tapi, kali ini kita cuma bakal fokus pada 2 dimensi, yaitu dimensi resources terkait sumber daya yang mendukung inovasi, serta dimensi goals, dimensi yang memiliki urgensi dalam membentuk budaya inovatif. Langsung saja kita masuk ke dimensi resources. Dalam dimensi resources, kami menganalisis 3 sumber daya dalam mendukung program KSBB, yaitu authority to act, platform, serta funding. Sumber daya yang pertama adalah authority to act. Authority to act adalah otoritas untuk bertindak yang dimiliki oleh JDCN selaku creator dalam melakukan kolaborasi dan ko-kreasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan lainnya. Otoritas ini penting loh dalam sebuah inovasi karena berguna bagi aktor inti dalam membentuk sebuah inovasi. Lalu sumber daya yang kedua adalah platform. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat situs corona.jakarta.go.id yang dikelola oleh Jakarta Smart City yang berfungsi sebagai wadah dalam melaksanakan KSBB. Meskipun JDCN berperan sebagai creator, tapi jangan lupa loh bahwa ada aktor-aktor lainnya dalam inovasi KSBB. Contohnya seperti JSC ini yang mengelola situs KSBB. Sumber daya yang ketiga yaitu funding. Dilansir dari Detik News, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk saling membantu dalam program KSBB. Maka dapat diketahui bahwa pendanaan program KSBB bersumber dari masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Lalu selanjutnya kita ke dimensi goals. Selanjutnya, mari kita bahas dimensi goals. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sebuah konsep kolaborasi dalam program KSBB sebagai wadah berbagi antar masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi ini menggunakan data dan informasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator program. Wah, tepat sekali ya pembentukannya di masa pandemi ini. Pastinya teman-teman semua sudah tahu dong dimensi goals dalam KSBB ini. Ya, benar sekali. Tujuan utama dari program KSBB adalah untuk memfasilitasi semangat masyarakat dalam meringankan beban masyarakat yang terkena langsung maupun tidak langsung dampak sosial dari pandemi COVID-19. Khususnya berupa bantuan pangan, UMKM, pendidikan, dan penataan permukiman. Dengan demikian, warga yang ingin memberikan bantuan akan dipertemukan dengan calon penerima bantuan tersebut. Wah, tidak terasa ya kita sudah belajar bersama mengenai banyak hal hari ini. Mulai dari aktor kreator dalam pembentukan inovasi KSBB hingga dimensi dari ciri budaya organisasi yang inovatif. Sebagai aktor kreator, JDCN berperan sebagai penggagas program KSBB. Tentunya program ini pun juga sejalan dengan pendirian JDCN, yakni adanya kolaborasi dan ko-kreasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aktor lainnya dalam mendukung pembangunan di Jakarta. JDCN juga memiliki authority to act sebagai salah satu dimensi resources yang juga dibantu oleh Jakarta Smart City dalam menyediakan platform KSBB serta masyarakat dalam funding atau pendanaan. Jadi, sudah paham kan terkait konsep aktor kreator dan budaya organisasi dalam program KSBB? Kalau menurut kalian, bagaimana nih inovasi program KSBB pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Atau mungkin ada yang sudah pernah ikut berdonasi? Yuk tulis pendapat maupun pengalaman kalian di kolom komentar ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat berakhir pekan semuanya.